Halo Movie Mania, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel PW Studio. Pada konten kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film horor berjudul Ghost Ship. Film yang diproduksi pada tahun 2002 ini dibintangi oleh Juliana Margulies sebagai Epps, Emily Browning sebagai Katie, Desmond Harrington sebagai Jack, dan ditemani oleh artis-artis berbakat lainnya. Sedikit spoiler, film ini menceritakan sekelompok kru kapal yang pekerjaan mereka memang mencari bangkai kapal di tengah samudra untuk ditarik ke darat dan dijual. Saat itu mereka sedang mencari sebuah kapal pesiar yang sudah menjadi bangkai. Tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menemukan kapal itu. Begitu mereka menemukan kapal itu, mereka nampak sangat bahagia. Tapi mereka tidak tahu jika bahaya mengintai jiwa mereka. Penasaran dengan petualangan Epps dan teman-temannya? Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, mari kita bersiap, duduk yang manis, posisikan cemilanmu dan kita gaskan ke alur ceritanya. Adegan dibuka di sebuah kapal pesiar mewah bernama Antonio Graza. Di aula kapal tersebut sedang diadakan sebuah pesta dansa. Si penyanyi meminta semua penumpang untuk berdansa. Ada seorang anak kecil yang terlihat sangat ingin berdansa juga. Tapi dia sendirian guys di kapal itu. Lalu tiba-tiba seseorang menawarkan untuk berdansa. Ternyata dia adalah kapten kapal pesiar itu. Semuanya larut dalam musik yang tenang. Namun tiba-tiba pengait kawat baja yang ada di kapal itu terlepas. Kawat itu mengenai hampir seluruh orang yang ada di aula kapal itu yang berdansa di sana. Semua orang tewas dengan sangat mengerikan karena tubuh mereka terbelah dan saat itu hanya menyisakan Katie. Dia diselamatkan oleh tubuhnya yang masih kecil. Lalu dia pun berteriak histeris ketakutan. Sekitar 40 tahun kemudian, sebuah kapal derek pengumpul kapal bekas bernama Arctic Warrior sedang menjalankan aktivitasnya untuk menarik kapal bekas dari tengah laut dan menjual kapal itu. Pada scene berikutnya, mereka berpesta di sebuah bar dan membagikan hasil dari perburuan mereka. Namun tak berapa lama, ada seseorang yang mengaku pilot bernama Jack mendatangi mereka. Dia mengatakan ketika dia sedang terbang, dia melihat bangkai kapal pesiar yang sangat besar berada di Selat Bering. Dan Jack berniat mengajak Murphy CS untuk mengambil kapal itu. Dia meminta bagian 20% dari apa yang dia dapat dari kapal itu nantinya. Setelah berunding dengan krunya, dengan berbagai pertimbangan akhirnya Murphy memutuskan bersedia bekerja sama. Namun Jack hanya mendapat bagian 10%. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan kapal itu. Sebelum mereka naik, mereka mencoba membuat kontak dengan kapal itu. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Benar saja guys, kapal sebesar itu nampak gelap tanpa lampu sama sekali. Sehingga bisa kita simpulkan jika kapal itu tanpa awak. Kapal itu bernama Antonio Graza. Ya guys, kapal yang kita lihat pada scene pertama tadi. Tanpa perlu waktu lama, beberapa kru Arctic Warrior naik ke kapal itu. Mereka mengecek kondisi kapal untuk mereka tarik ke pelabuhan. Singkat cerita, mereka berkeliling ke dek kapal. Ketika mereka berjalan di dalam kapal, tiba-tiba lantai tempat Dodge berpijak rubuh, menyebabkan dia hampir jatuh ke lantai bawahnya. Ketika Epps mencoba menyelamatkan Dodge, dia melihat anak kecil bergaun putih sedang melihat ke arahnya. Tapi kemudian anak itu tiba-tiba menghilang. Mereka melanjutkan penelusuran dan ketika berada di kemudi kapal, mereka menemukan jam tangan model baru dan masih aktif. Itu menandakan jika sudah ada orang yang ke situ sebelumnya. Keesokan paginya mereka menyelam untuk melihat kondisi lambung kapal pesiar itu dan ternyata kapal itu berlubang cukup besar. Mereka berencana untuk memperbaiki mesin kapal itu dan juga menambal kebocorannya. Hal itu mereka lakukan karena merasa jika Arctic Warrior tidak akan mampu untuk menarik kapal sebesar itu. Apalagi salah satu mesin kapal Arctic Warrior ada yang sudah rusak. Mereka berencana menghidupkan kembali kapal mewah itu. Singkat cerita, sebagian kru bekerja keras memperbaiki Antonio Graza dan sebagian lain mengelilingi kapal itu. Epps turun ke sebuah kolam renang yang sudah kering. Di sana dia melihat banyak selongsong peluru bertebaran di lantai dan juga banyak sekali peluru yang menancap di dinding kolam itu. Ketika Epps naik ke atas dari kolam itu, tiba-tiba anak kecil bergaun putih tadi muncul kembali. Dia pun terkejut dan terjatuh kembali ke dasar kolam. Untung Jack datang untuk menolong, tapi keanehan pun terus terjadi. Ketika mereka berdua sedang menelusuri sebuah ruangan, mereka mencoba membuka sebuah pintu. Tiba-tiba
tiba-tiba air yang sangat banyak keluar dari ruangan itu. Dan bersamaan dengan itu, banyak mayat yang terbawa air itu keluar dari ruangan. Epps memperkirakan mayat itu berumur kurang lebih 3 minggu. Di sisi lain, di ruang Kapten, Murphy mencoba melihat-lihat di sana. Dia menemukan darah yang masih belum terlalu kering di wastafel ruangan itu. Tak hanya itu, Murphy juga menemukan sebotol bir di meja. Dia mencoba meminum bir itu, tapi dia melihat bayangan seseorang berseragam kapten pada cermin di depannya. Dia pun sangat terkejut lalu meninggalkan tempat itu. Kembali ke Epps dan Jack, mereka berdua masih terus menyusuri dek kapal. Tiba-tiba pintu kargo di kapal itu terbuka, yang membuat mereka berdua menuju ke ruangan itu. Di sana mereka melihat sesuatu yang bergerak-gerak, dan ketika dibuka, ternyata ada banyak tikus di sana. Dan yang membuat mereka tercengang, di sana ada beberapa peti yang di dalamnya dipenuhi dengan emas batangan murni. Mereka berdua kemudian bergegas menemui teman-temannya. Epps mencoba menghubungi Dodge dan Mulder lewat radio, tapi mereka tak merespon. Dan tiba-tiba ada yang memanggil nama kecil Epps. Mereka berdua pun menuju ke sumber suara itu. Dan ternyata itu hanyalah keisengan Mulder dan Dodge yang menakut-nakuti Epps. Semua orang berkumpul di ruang kargo kapal itu. Mereka membongkar beberapa peti yang penuh dengan emas batangan. Akan tetapi, mereka merasa ada suatu kejanggalan di kapal itu. Bagaimana bisa emas banyak itu masih ada di kapal, sedangkan ada banyak mayat yang umurnya tidak lebih dari 3 minggu. Hal itu membuat mereka semua curiga, dan karena hal itu, Greer berpendapat jika kapal itu adalah kapal terkutuk. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk merubah rencananya. Mereka akan meninggalkan Antonio Graza dan segera pergi membawa emasnya. Singkat cerita, mesin Arctic Warrior sudah selesai diperbaiki. Emas juga sudah OTW diangkut ke kapal itu. Tapi arwah Katie tiba-tiba menampakkan dirinya lagi dan memperingatkan Epps untuk tidak menyalakan mesinnya. Katie menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Arctic Warrior. Begitupun Santos. Dia sadar ada kebocoran gas di sana. Namun mereka semua sudah terlambat. Greer terlanjur menyalakan mesin itu dan yang terjadi Arctic Warrior meledak. Karena kerusakan dan lubang yang cukup besar di lambung kapal, akhirnya kapal itu pun karam. Beruntung, Mulder dan Greer bisa ditemukan. Tapi, karena insiden itu, Santos menghilang. Pada scene berikutnya, tampak Mulder dan Dodge sedang menikmati sebuah makanan kaleng. Awalnya, mereka ragu karena makanan itu mungkin sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. Ternyata, ketika mereka mencoba, makanan itu rasanya enak. Tapi begitu mereka asik makan makanan itu, tiba-tiba makanan itu berubah jadi belatung. Di sisi lain, Epps sedang mencari Katie. Dia mencari Katie di ruangannya. Namun ketika dia membuka sebuah lemari, dia terkejut melihat sesosok mayat yang tinggal tulang belulang tergantung di depan pintu itu. Mayat yang digantung itu tadi adalah mayatnya Katie. Dan ternyata Katie ada di belakang Epps. Dia mengajak ngobrol Epps seolah-olah dia masih hidup. Katie menceritakan jika semua arwah yang ada di kapal itu terjebak dan tidak bisa pergi. Ada kekuatan jahat yang sangat kuat menahan mereka. Ketika Katie berbicara semakin dalam tentang hal itu, roh jahat itu tidak menyukainya. Roh itu membuat atap ruangan itu dipenuhi darah, dan Katie pun dengan terbata-bata meminta Epps dan teman-temannya untuk segera meninggalkan kapal itu. Lalu Katie berteriak dan menghilang. Di sisi lain, ketika Murphy benar-benar frustasi karena perginya Santos, ia minum di ruangan kapten. Tapi tiba-tiba arwah kapten itu muncul dan menuangkan minum ke Murphy. Ternyata kapten itu bukan hantu yang jahat, guys. Justru dia mencoba memberitahu Murphy tentang apa yang terjadi sebenarnya di sana. Dia memberi Murphy catatan harian kapten kapal, dan dia juga memberikan sebuah foto yang membuat Murphy bergegas mencari kru kapalnya. Tapi tiba-tiba Santos dengan muka yang penuh luka menghadangnya. Santos terus datang mendekati Murphy dan dia mengintimidasi Murphy dan berniat menghabisinya. Untungnya Epps datang menghampirinya, tapi Murphy berhalusinasi dan menganggap Epps adalah Santos yang berusaha membunuhnya, sehingga Murphy berusaha menyerang Epps. Beruntung Jack segera datang untuk menyelamatkan Epps. Kemudian mereka mengurung Murphy di sebuah ruangan dan menguncinya. Di satu sisi, Greer pun tak luput dari gangguan syaiton. Ketika dia berjalan di aula kapal, tiba-tiba suasana berubah menjadi riuh ramai dan ada wanita bohai bergaun merah mendekati dan menggodanya. Wanita itu memancing Greer untuk pergi ke suatu tempat sambil menggodanya. Meski Greer tahu itu adalah hantu, dia tetap mengikuti wanita itu karena nggak tahan dengan pesonanya. Ketika
Ketika dia mendekati wanita itu dan mencoba meraihnya, dia menembus wanita itu dan terjun bebas ke lantai, yang di lantai itu terdapat beberapa besi panjang sehingga membuat tubuhnya tertancap di besi itu dan membuat dia seketika itu tewas. Singkat waktu, kru kapal yang tersisa bergegas memperbaiki kapal itu. Mulder dan Dodge mengelas lambung kapal yang bocor dan menguras air yang masuk ke kapal. Di sisi lain, Epps mencari gear yang menghilang. Tapi ketika sedang mencari, dia kembali bertemu dengan Katie. Dan ternyata, Katie menunjukkan di mana mayat Greer berada. Dan Epps pun begitu terkejut melihat Greer tewas dengan sangat mengenaskan. Saat itu juga, Katie mendekati Epps dan membawanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Epps melihat bayangan para pembajak kapal yang mencoba meracuni seluruh penumpang kapal itu lewat makanannya. Dan tak hanya itu, dia juga melihat bayangan mengerikan dari kematian orang-orang yang ada di pesta dansa. Tubuh mereka yang terbelah membuat Epps jadi ngilu, dan ternyata itu bukanlah kecelakaan. Itu juga adalah rekayasa perampok yang ada di situ. Dia melihat bagaimana perampok itu menghabisi orang-orang yang tersisa di sana dengan menembakinya di depan kolam renang. Dia pun juga melihat bagaimana Katie dihabisi oleh perampok itu. Tak hanya itu, dia juga melihat keserakahan dari para perampok yang ada di sana. Mereka saling bunuh satu sama lain. Dan Epps menjadi sangat terkejut ketika mengetahui jika ternyata Jack adalah dalang dari semua itu. Epps bergegas mencari Murphy, tapi saat itu Murphy sudah tewas tenggelam di ruangan tempat dia dikurung, dan ternyata foto yang dibawa Murphy adalah foto Jack. Sekarang yang tersisa hanya Mulder, Epps, dan juga Dodge. Epps bergegas menemui Dodge di kemudi kapal. Sebelum Epps sempat menceritakan semuanya, Jack muncul. Lalu Epps meminta Jack dan Dodge untuk tetap stay di kemudi kapal. Epps yang akan mencari Mulder. Tapi di sisi lain, ketika Mulder menyelam, kakinya terjerat oleh mesin kapal. Akhirnya Mulder pun juga tewas di tempat. Kembali ke kemudi kapal, Dodge dan Jack terlibat adu mulut. Tak cukup sampai di situ, ternyata mereka juga berniat akan berantem. Namun, Dodge menodongkan senapan ke arah Jack. Tanpa takut, Jack terus melangkah, dan Dodge pun akhirnya menembak Jack. Seketika Jack nampak sudah tewas, tapi dia ternyata tidak apa-apa guys. Di sisi lain, Epps memasang bahan peledak di lambung kapal. Dia berniat untuk menenggelamkan kapal itu. Lalu Dodge datang menghampiri Epps. Dia menceritakan kepada Epps jika dia telah menembak Jack, tapi Epps tak begitu yakin jika Jack bisa mati. Ketika mendengar Epps akan meledakkan kapalnya, Dodge berusaha membujuk Epps untuk mengurungkan niatnya. Dia menawarkan untuk membawa pulang semua emasnya dan memulai hidup sebagai pasangan suami istri. Tapi Epps menolak dan tetap berencana meledakkan kapal itu. Dodge adalah kawan dekat Mulder. Epps menanyakan kepada Dodge kenapa dia tidak bertanya soal Mulder sama sekali. Dan seketika itu juga Dodge berubah menjadi Jack. Jack pun memberitahu jika dia adalah sang pengumpul jiwa. Dia mengumpulkan jiwa manusia untuk dibawa ke kapal itu dan diambil jiwanya oleh sang iblis penguasa kapal besar itu. Hal itu membuat Epps buru-buru meledakkan kapal itu. Tapi ketika Epps akan menekan pemicu ledakannya, tiba-tiba sebuah batang besi berukuran sangat besar menghantamnya dan membuat pemicunya terlempar ke atas. Mereka berdua pun terlibat perkelahian, namun Epps dengan sigap mengambil senapan dan mengarahkan ke Jack. Sadar jika menembak Jack adalah hal yang sia-sia, dia mengarahkan senapannya ke pemicu ledakannya. Dan akhirnya kapal itu pun meledak dan tenggelam, tak terkecuali Epps. Namun Katie muncul dan membimbing Epps untuk bisa berenang ke permukaan. Epps berenang ke atas bersama jiwa-jiwa orang yang telah tewas di kapal itu. Epps melihat Katie tersenyum berterima kasih kepadanya. Dia pun berhasil mencapai permukaan dan melihat jiwa-jiwa yang selama itu terkurung bisa terbang bebas ke angkasa. Setelah beberapa waktu terombang-ambing di tengah laut, ada sebuah kapal pesiar menemukannya. Epps pun selamat dan langsung mendapatkan pertolongan medis secara intensif begitu kapal berlabuh. Tetapi dia melihat jika ternyata Jack masih hidup dan berjalan membawa peti-peti emas itu naik ke kapal yang lain lagi. Lalu berakhirlah sudah petualangan Epps di film Ghost Ship.
Bagaimana guys menurut kalian film ini? Ending yang sangat tidak terduga sih menurut saya. Gimana tidak? Dengan berbagai macam pengalaman mistis yang diceritakan di film ini, saya kira tokoh antagonisnya ya hantu-hantu yang berkeliaran di kapal itu. Tapi ternyata tidak guys. Tak menyangka saja jika ternyata dalam dibalik semua itu adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Dan penyamaran yang begitu sempurna hingga membuat semua tidak curiga sedikit pun. Menurut saya film ini sangat recommended banget buat ditonton. Alur cerita yang menegangkan dan tidak terduga membuat film ini memiliki daya tarik tersendiri. Tak heran jika film ini punya skor bagus di IMDb. Oh iya guys, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton konten ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan konten ini, berikan like dan juga share ya ke teman dan saudara kalian agar mereka juga terhibur dengan konten ini. Dan juga tak bosan saya ingatkan jika kalian belum subscribe channel ini, segera di subscribe ya, biar kalian nanti nggak ketinggalan update alur film-film seru di channel PW Studio. Kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak guys, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. See you guys, bye.